Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai saudara, sesuaikanlah antara amal-amalmu, dan hati-hatilah jangan sampai kosong karena diabaikan atau tidak ditertibkan, dan meletakkan sedikit daripadanya yang bukan pada tempatnya. Maka orang yang mendapat taufik karena itulah yang memperbagus muamalahnya. Mereka menertibkan amal-amal mereka dengan tertib dan menyesuaikan antara amal-amal mereka dengan rapi. Hati-hatilah, jangan sampai kau mendahulukan dari amal-amal yang harus didahulukan atasnya, karena hal itu akan terjadi apakah dari karena sedikit ilmu atau adanya hubungan hawa nafsu terhadap sebagian amal-amal. Amal-amal yang dipergunakan seorang hamba mendekatkan diri, perumpamaannya seperti seorang yang hendak membangun rumah. Maka sungguh bahwa hikmah itu menuntut agar pertama dimulai adalah membuat pondamin. Maka apabila ia mengukuhkannya, lalu bangunan pun mulai dinaikkan. Kemudian yang sesuai tertibnya. Maka seyogyanya bagi seorang suluk pertama-tama agar ia memperhatikan mencari halal dan mendekatkannya. Jika uzur halal itu, lalu memperhatikan dengan apa yang difardukan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba dari amal-amal yang wajib. Maka ia tunaikan pada keadaan yang paling sempurna dan sebaik-baiknya wajah. Dan hendaklah takwa kepada Allah jadi puncak tujuan, berjalan pada rel bersama perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya, sebagaimana ia berjalan tidak menyimpang sedikit pun. Kemudian setelah itu memperhatikan amal-amal yang nafilah atau sunnah dan ketaatan yang didambakan, maka hendaklah mendahulukan yang lebih utama, kemudian yang lebih utama. Hendaklah seorang hamba mengetahui bahwa ketaatan yang paling afdal atau utama dan yang paling dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah berkebajikan kepada orang-orang yang lemah dari hamba Allah.
seperti memberi makan kepada orang-orang miskin dan meninjau kepada perkara-perkara yang membutuhkan dan membantu orang yang dizalimi dan melipur hati orang yang kecewa. Setelah itu bertaqarrub dengan ibadah nafilah, terutama salat. Yang terpenting bangun malam atau tahajud, karena ia adalah ibadah yang mulia. Oleh karena saat-saat malam adalah saat-saat yang bermutu sekali. Sepatutnya bagi seorang hamba untuk mempergunakan kesempatan itu dengan bertaqarrub berupa salat, berdoa, membaca Al-Quran, dan berzikir dengan tentram. Terutama jam 2 sampai menjelang subuh. Sungguh bahwa ia adalah saat dikabulkannya doa. Janganlah seorang hamba menyimpang daripadanya. Demikianlah seharusnya ketertiban amal-amal itu. Hati-hatilah, jangan sampai ia diserongkan oleh hawa nafsu. Hendaklah ia mentarjih apa yang kurang rajih daripadanya. Ini adalah dasar yang utama yang seharusnya ia menyadarinya. Dan ini adalah jalan orang-orang yang memahami akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meletakkan setiap amal pada martabatnya dengan citra yang baik, lagi sehat atau selamat dari hawa nafsu. Maka berjejaklah anda pada bekas kakinya dan berjalanlah pada jalan mereka. Niscaya anda mendapat bimbingan, insya Allah.